Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Mariza Rafa Fadila, biasa dipanggil Dila, dari Geologi 2023 dengan NPM 2306167193. Kali ini saya akan memaparkan sedikit materi dari mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi, yaitu Sistem Kristal dan Mineral. Langsung saja pada pembahasannya. Di sini ada intro sedikit mengenai kristal dan kristalografi. Kristal itu adalah zat padat yang memiliki susunan atom atau molekul yang teratur atau bangun bidang banyak yang teratur dan dibatasi bidang-bidang datar tertentu jumlahnya. Sedangkan kristalografi itu adalah ilmunya, studinya yang mempelajari mengenai kristal. Kemudian di sini ada sistem kristal. Jadi kristal itu dibedakan menjadi 7 sistem kristal. Berdasarkan apa pembedaannya? Seperti yang sudah ada di slide, bisa dilihat ya. Dari 7 sistem kristal ini ada isometrik, tetragonal, rhombis, heksagonal, trigonal, monoklin, dan triklin. Itu nanti dibedakan lagi menjadi beberapa kelas. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan lebih fokus pada sistem tetragonal. Nah, ini kita bisa lihat gambar dari sistem kristal tetragonal. Itu bentuknya seperti ini. Bentuknya itu mirip balok ya. Oke, ini ada detail-detail dari klasifikasi dari sistem kristal pada pembagian kelas-kelasnya nanti. Oke, langsung aja pada ciri-ciri sistem tetragonal. Sistem tetragonal itu memiliki sumbu A1 yang sama dengan A2, tapi tidak sama dengan C, di mana C-nya ini atau sumbu vertikalnya ini bisa jadi lebih panjang ataupun bisa jadi lebih pendek. Nah, semua sumbu yang ada pada sistem tetragonal itu saling tegak lurus. A1, A2, dan C-nya saling tegak lurus. Nah, untuk penggambaran, untuk A1 yang positif ini dengan C yang negatif ini nanti, kalau misalnya digambarkan akan membentuk sudut 60 derajat dengan perbandingan sumbu A1, A2, dan C-nya itu adalah 1:3:6. Oke, dari praktikum kristalografi dan mineralogi ini nanti akan kita pelajari apa aja sih mengenai sistem kristal. Yang akan kita pelajari dan yang akan kita dapat ya datanya itu nanti dari sistem kristal adalah mirror atau bidang simetrinya, pusat simetrinya atau inversinya, rotasi, dan contoh mineralnya tuh apa aja dari sistem kristal yang sudah kita identifikasikan nanti. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa langsung lihat bentuk 3D dari tetragonalnya, sekaligus nanti kita identifikasikan sistem tetragonalnya ya. Di sini kita sudah bisa melihat peraga dari sistem kristal tetragonal. Oke, hal pertama yang akan kita cari di sini adalah bidang simetrinya, yaitu ketika kita belah bagi dua bidangnya ini, kita lihat apakah kanan kirinya itu memiliki bidang yang sama dan memiliki arah bidang yang sama ya. Jadi kanan di atas, yang kiri juga di atas. Pas kita bagi dua di sini, nih ya kita akan mulai coba bagi dua ya. Bagian dari sini kita bagi dua. Oke, kita putar sampai belakang. Oke, sebelumnya maaf ini nggak bisa putar 180 derajat, jadi hanya bisa 90 derajat. Pokoknya intinya ini kita tarik garis sampai belakang, maka kita akan bisa mendapatkan dua bidang yang sama. Kalau pada praktikum nanti biasanya kita akan menandainya pakai kapur gitu ya. Oke, selanjutnya kita ambil dari yang diagonal sini, kita tarik. Ini kita tarik sampai diagonal yang belakangnya. Ini kita udah dapet dua bidang simetri. Kemudian kita ambil diagonal yang ini. Kita tarik lagi yang ini ya. Kita tarik yang sini. Kita tarik mengikuti alurnya. Kemudian sampai pada belakangnya itu kita udah dapat 3 bidang simetri. Kemudian yang sini ya, yang sini belum. Ini mirip seperti yang awal tadi. Kita tarik juga dari depan sampai belakang, mengikuti alur. Oke, nanti kita sudah dapat 4 bidang simetri. Yang tengah ketika kita bagi dua, nih kita bagi dua, posisinya horizontal, itu nanti akan membelah dua bidang yang sama, gitu. Oke, selanjutnya kita akan mencari inverse. Apakah pada sistem tetragonal ini memiliki inverse atau tidak? Oke, inverse itu bisa kita dapetin ketika kita belah sistem kristalnya ini, ternyata didapati dua bidangnya sama, tapi arah bidangnya nggak sama. Jadi bisa jadi yang di bidang bagian
kanan itu atas, bidang bagian kiri ketemunya bawah, ataupun sebaliknya. Tapi sebenarnya dia bidang yang sama kalau misalnya kita arahkan menjadi searah gitu ya. Oke, di sini kita bisa dapetin inverse-nya tuh dari sini ke sini. Nih, dari ujung kanan atas ke diagonal ujung kiri bawah, terus kita tarik garisnya mengikuti alur nanti dari depan sampai belakang, itu akan membentuk bidang yang sama tapi arahnya nggak sama. Maka dari itu bisa kita simpulkan bahwa inversi ada pada sistem tetragonal ini. Kemudian kita cari rotasinya. Rotasinya itu sebenarnya kalau misalnya praktikum langsung lebih enak karena kita langsung bisa pegang alat peraganya. Ini coba kita bayangkan kita lagi megang bagian atas peraganya dan bagian bawah peraganya, terus kita putar 90 derajat, akan ditemukan bidang yang sama dari yang tadi kan. Bidang yang tadi kan ini. Terus kita putar 90 derajat, ketemu sama lagi, kita putar lagi 90 derajat, ketemu sama lagi, kita putar lagi 90 derajat, ketemu sama lagi. Jadi kita bisa dapat 4 bidang yang sama ketika kita putarkan 90 derajat pada peraga. Maka bisa kita simpulkan kita sudah mendapatkan satu rotasi 4. Kemudian kalau misalkan kita ibaratkan kita megangnya tuh dari sumbu yang ini yang lurus ini, yang horizontal, ya kan? Dan kita muter peraganya itu bukan ke samping lagi, tapi kita muternya ke atas. Kita pegang dari kanan ke kiri dan kita putar dari atas ke bawah. Pas kita putar 90 derajat, bidangnya nggak sama kayak yang bidang pertama kali kita dapetin kan. Berarti ketika kita putar 90 derajat, belum mendapatkan bidang yang sama, kemudian kita putar lagi, tidak mendapatkan bidang yang sama, tapi ketika nanti kita putar 180 derajat, kita putar sehingga ini akan memperlihatkan bagian belakang raganya, itu akan memperlihatkan bidang yang sama seperti yang di depan. Berarti kita bisa mendapatkan dua bidang yang sama pada rotasi ketika diputar 180 derajat. Maka itu kita sudah mendapatkan sumbu dari rotasi 2. Nah, begitupun akan kita dapatkan pada beberapa sumbu lainnya ya, tapi ini karena keterbatasan alat peraga jadi tidak bisa terlihat dengan jelas. Intinya nanti pada sistem tetragonal pada peraga yang ini akan didapatkan sumbu rotasi duanya itu ada 4 gitu. Dan tadi kita udah ketemu sumbu rotasi 4-nya tuh ada 1. Dan juga untuk mirrornya atau bidang simetrinya itu kita dapat ada 5. Dan juga kita memiliki inverse, ya. Maka kalau misalnya ada yang masih ingat dengan tadi detail dari pembagian kelas pada sistem kristal, kita bisa menggolongkan dia menjadi sistem kristal tetragonal dengan kelas di tetragonal di piramida. Oke, lanjut pada materi mineral. Mineral itu bisa dikatakan zat atau benda padat yang homogen dan dibentuk secara alami, mempunyai komposisi kimia tertentu, bersifat kristalin, dan terbentuknya itu secara anorganik. Nah, mineral ini mempunyai beberapa sifat fisik ya, yang paling mencolok kalau misalnya kita lihat dari mata langsung, dan pembeda yang paling jelas antara mineral lain satu sama lain, itu adalah dari warnanya. Kemudian kita juga bisa lihat dari kilap, kemudian dari kekerasannya. Nah, ini tuh ada beberapa benda ya nanti untuk kita bisa mengidentifikasikan kekerasan dari sebuah mineral. Ada kuku jari, jarum, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada cerat, ada belahannya, ada pecahan, bentuk dan struktur, berat jenis, sifat dalam, kemagnetan, juga sifat lain. Jadi mineral itu ada yang memiliki bau dan rasa yang khas. Untuk mineral yang mempunyai bau khas, kita ambil contohnya adalah sulfur. Ketika nanti kita cium, sulfur itu baunya seperti belerang. Nah, selanjutnya kalau untuk rasa yang khas, kalau misalnya kita ambil contohnya adalah halit gitu. Kita rasakan sedikit mineral halit, rasanya itu akan nanti asin gitu. Oke, ini juga ada sifat ketembusan cahayanya ya, ada opak, transparan, juga translucent.
Nah, ini juga ada penggolongan mineral. Kita bisa golongkan mineral itu berdasarkan rumus kimianya. Nah, ini ada gugus-gugus pencirinya. Ada golongan native element. Native element tuh yang berdiri tunggal sendiri gitu, seperti emas gitu ya. Kemudian tembaga. Nah, kemudian ada golongan sulfida, golongan oksida, hidroksida, golongan halida, golongan karbonat, golongan sulfat, golongan fosfat, dan juga golongan silikat. Oke, di sini kita bisa lihat contoh mineral kuarsa yang bisa kita temukan pada fine sandstone. Nah, yang sudah ditandai ini adalah mineral yang kelihatannya itu mengkilat seperti kaca, kemudian warnanya colorless, tapi juga agak putih gitu ya. Ini kita bisa identifikasikan sebagai mineral kuarsa berdasarkan identifikasi melalui sifat-sifat mineral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kadang di sebuah batuan itu juga ada mineral yang warnanya tuh putih, mirip seperti kuarsa, tapi dia tidak terlalu terlihat mengkilap. Nah, itu bisa jadi mineral plagioklas gitu, bukan mineral kuarsa lagi. Karena mineral plagioklas itu warnanya adalah putih susu. Oke, di sini kita bisa lihat foto dari mineral kuarsa dan kita bisa identifikasikan mineral kuarsa berdasarkan sifat-sifat mineral, sifat fisik mineral yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari warna kita bisa tahu kalau mineral kuarsa itu mempunyai warna yang colorless dengan sifat yang alokromatik. Alokromatik ini adalah warna yang bisa jadi berubah-berubah sesuai dengan mineral pengotoran. Misalnya nanti dia bisa berubah jadi warna ungu, atau misalnya dia mempunyai warna nanti warna pink, dan lain sebagainya. Atau bisa juga tetap colorless. Kemudian adalah kilap. Kuarsa ini ketika kita pantulkan menggunakan cahaya, kuarsa kuarsa sendiri akan memantulkan cahaya tersebut seperti kaca memantulkan cahaya. Maka dari itu, kuarsa mempunyai kilap kaca. Kemudian cerat. Ketika kuarsa ini nanti kita gesekkan ya pada porselen, nanti pada praktikum akan kita gesekkan pada porselen, akan ditemukan warna putih pada porselen. Nah, itu adalah cerat yang dimiliki oleh kuarsa. Kemudian ada kekerasan. Ini kita bisa uji pakai benda-benda yang tadi sebelumnya yang pada tabel itu untuk mengidentifikasikan skala Mohs. Nah, ketika si kuarsa ini kita goreskan pada kaca, ternyata dia masih lebih keras daripada kaca. Kenapa bisa kita tahu lebih keras daripada kaca? Karena ketika kaca digoreskan pada kuarsa, si kuarsanya ini tidak mengalami apapun, tidak tergores gitu. Yang tergores mungkin justru adalah kacanya. Maka dari itu bisa dibilang kuarsanya lebih kuat. Tapi ketika nanti kita goreskan menggunakan kikir baja, ternyata si kuarsa ini tergores. Berarti kuarsa lebih lemah dari kikir baja. Dengan ketentuan skala Mohs yang dimiliki oleh kaca dan kikir baja, maka kita bisa dapatkan bahwa kekerasan kuarsa ini ada di rentan 6,5 sampai 7,5 skala Mohs. Kemudian untuk bentuknya dia adalah kristalin. Kenapa bisa kristalin? Karena kita bisa lihat di sini foto kuarsanya. Ini dia memiliki apa ya, struktur kristalnya tuh jelas terlihat gitu ya. Nah, kemudian di sini ada strukturnya. Dia memiliki struktur yang prisma atau kolom. Dia seperti kolom-kolom ya, bisa kita lihat di sini, panjang-panjang gitu. Nah, dia tuh juga kuarsa ini mempunyai belahan dengan pecahan konkoidal. Konkoidal itu jadi ketika kuarsa ini pecah gitu, mempunyai bidang lemah. Nah, pecahannya itu mirip seperti pecahan kaca. Maka dari itu, kuarsa memiliki pecahan konkoidal. Kemudian, kuarsa ini memiliki sifat yang diamagnetik atau dia tidak bereaksi kepada magnet. Dia juga memiliki sifat dalam brittle atau rapuh, ya, gampang hancur. Kemudian dia punya crystal habit yang kolumnar, panjang-panjangnya. Kemudian ketika kita berikan cahaya pada kuarsa, ternyata kuarsa ini meneruskan cahayanya. Maka dari itu ketembusan sifat cahayanya kuarsa ini adalah transparan. Dan kita ketahui bahwa rumus kimia dari mineral kuarsa adalah SiO2. Maka dari itu kita bisa golongkan kuarsa menjadi golongan silika. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.